Tolong di-share ya, itu Facebook linknya ya, ke grup gereja. Selamat sore untuk anak-anak semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur walaupun hujan ya, tetapi tidak menghalangi kalian datang ke persekutuan remaja di CMC sore hari ini. Kita akan mulai, saya akan membacakan 2 ayat dari Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala suku bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita berdiri, kita akan memuji Tuhan. Pujian yang pertama 428, Soli Deo Gloria. Bapa telah memilih kita sebelum dasar dunia. Diangkat jadi anaknya. Diangkat jadi anaknya yang dikuduskannya. Pujilah Bapa, mulia namanya. Anugerahnya yang melimpah, puji namanya. Puji namanya, tiru sifatnya. Mari beritakan karyanya. Darah Yesus tebus kita dari segala dosa. Yesus berikan pada kita hikmat dan niatnya. Pujilah Yesus, mulia namanya. Ialah Raja segala raja, puji namanya. Puji namanya, tiru sifatnya. Mari beritakan karyanya. Roh Kudus meterai kita sebagai milik Allah. Injilnya telah ku terima, antarku ke sorga. Puja Dia Allah Roh Kudus, penjamin kita selamanya. Puji namanya, tiru sifatnya. Mari beritakan karyanya. Jadi kita diajar di sini ya, bahwa kita harus memuji Bapa, Putra, Roh Kudus. Kenapa? Bapa memilih kita, Putra menebus kita, Roh Kudus mendorong kita supaya percaya Yesus. Bagaimana memuji mereka? Allah Tritunggal, puji namanya, jangan salah ya. Nama-nama Allah begitu banyak di Alkitab. Yang kedua, tiru sifatnya. Ada 3 sifat yang tidak bisa kita tiru. Apa itu? Tahakwa, maha tahu, maha kuasa, dan maha hadir. Kita nggak bisa meniru 3 sifatnya. Yang lain-lain bisa. Allah itu kasih, kita bisa mengasihi. Tiru sifatnya. Dan yang terakhir, beritakan karyanya. Saksikan Injil Yesus. Ya, kita nyanyi ayat pertama saja. Oke? Ya, kalian yang menyanyi ya. Ayat pertama pria, ayat kedua wanita, ayat ketiga sama-sama pria wanita. Saya tidak ikut menyanyi. Bapa telah memilih kita sebelum dasar dunia. Diangkat jadi anaknya. Jadi anaknya yang dikuduskannya. Sama-sama. Pujilah Bapa, mulia namanya. Anugerahnya yang melimpah. Puji
namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Perempuan, darah Yesus tebus kita dari segala dosa. Yesus berikan pada kita hikmat dan niat. Sama-sama. Pujilah Yesus, mulia namanya, Ialah Raja segala Raja. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Bersama-sama. Roh Kudus meterai kita sebagai milik Allah. Injilnya telah ku terima, antarku ke sorga. Pujilah Dia, Allah Roh Kudus, penjamin kita selamanya. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, saat ini kami datang kepada Engkau, karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan kami karunia keselamatan melalui Tuhan Yesus, sehingga kami orang-orang yang berdosa dapat percaya kepada Injil Tuhan Yesus melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami serahkan persekutuan remaja pemuda CMC di sore hari ini ke dalam pimpinan-Mu, agar acara-acara yang kami ikuti dapat memuliakan nama Engkau saja. Ya Bapa, kami sadar kami orang-orang yang berdosa, mohon darah Yesus menghapuskan semua dosa kami. Kami juga berdoa mohon Roh-Mu yang kudus menaungi kami agar kami dapat memuji Engkau, bahkan kami dapat merenungkan firman-Mu dan melakukan dan memberitakan firman-Mu. Dengarkan doa kami Bapa yang kami naikkan dengan sukacita dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Lagu kita yang kedua adalah lagu untuk perjamuan kudus ya. 166 dulu ya. 166. Karena kalian sudah banyak yang sudah reafirmasi iman dan dapat mengikuti perjamuan kudus pada bulan April ya. Jadi kita menyanyi ini ya. Lagu Rugged Cross, salib hina. Di bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus Putra Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati untuk manusia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus.
Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina dan ku ganti mahkota indah. Pada salib itu ku kan setia selalu menanggungnya sepanjang hidup. Ya akan datang pula bawaku ke surganya, ke rumahnya yang mulia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina kan diganti mahkota indah. Terakhir 234 ya. 234. Oh Tuhan, pimpin jalanku. Oh Tuhan, pimpin jalanku melewati hidupku. Ku lemah, Kau maha kuasa, tanganmu memegangku. Roti sorga, berikanlah padaku. Berikanlah padaku. Pancarlah sumber air hidup agar ku tak dahaga. Ku dilindung dan dipandu agar ku tak tersesat. Oh Tuhanku yang perkasa, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Walau arus sungai Yordan sangat deras menakutkan, dan Kau yang menyeberangkanku hingga tiba Kanaan. Ku mau puji, ku mau puji, ku mau puji Dia. Ku mau puji Tuhanku. Kita membuka Alkitab dari kitab Amsal. Mari kita membuka kitab Amsal. Setelah itu kita akan membaca dari Injil Tuhan Yesus ya. Kitab Amsal pasal 26.
ayat 4 dan 5. Kita akan membaca dengan bersama-sama ya. Amsal pasal 26 ayat 4 dan 5. Amsal 26 ayat 4 dan 5. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Mulai dengan kata jangan menjawab. Ayat 5, jawablah. Kita sama-sama membaca. 3, 2, 1. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali meminta pertolongan-Mu untuk memahami firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Kami juga sadar kami adalah orang berdosa, mohon darah Yesus menghapus dosa-dosa kami. Kami serahkan waktu kami untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua secara rohani. Demikian doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, di sini ada dua perintah ya. Perintah yang pertama, jangan menjawab. Artinya kalau orang bertanya pada kamu, kamu diam saja. Kenapa? Karena yang bertanya kepada kita itu disebut orang bebal. Nah, apa itu orang bebal? Orang bebal itu adalah orang yang bertanya pada kita bukan untuk bagaimana? Untuk mencari tahu supaya dia bisa percaya Yesus, bukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Jadi ada orang yang bertanya pada kita untuk menjebak kita. Untuk menjebak kita. Bukan untuk belajar dari kita. Kalau orang bertanya pada kita kan mereka ingin tahu dari kita. Umpamanya, saya datang ke satu tempat, saya tidak tahu keadaan kota itu. Saya bertanya pada Laurencia, ini tempat ini apa namanya? Kalau saya mau ke Desa Kapur, saya harus lewat mana? Terus Laurencia karena dia orang Parit Baru, dia bisa kasih tahu saya. Karena saya baru datang dari Jakarta. Saya ingin tahu dari dia. Jadi apa yang dikatakan oleh dia kepada saya dapat saya pakai. Tetapi jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Orang yang bertanya kepada kita bukan untuk bagaimana mendapatkan informasi yang penting untuk dia, tetapi untuk menjatuhkan kita. Itu harus kita jawab dengan apa? Di sini menurut kebodohannya, supaya jangan orang yang bertanya kepada kita menganggap dirinya pinter. Dia sudah bertanya pada kita dan kita menjawab dia dan kita terjebak oleh jawaban kita. Jadi di sini ada dua perintah yang kelihatannya bertentangan. Satu, kalau ada orang bebal bertanya, kamu diam aja, tidak boleh menjawab. Tetapi yang kedua, ada orang bebal bertanya, kamu jawab dia, supaya dia jangan menganggap dirinya bijak. Yang pertama, kamu kalau jawab orang bodoh, karena pertanyaannya bodoh kamu jawab, nanti kamu dianggap jadi orang bodoh. Ini ya, hafalkan ya, Amsal 26 ayat 4 dan 5. Nah, semua itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah percaya Yesus. Sudah percaya Yesus. Hanya Roh Kudus yang bisa memberi kita hikmat. Kita bisa membedakan ya, pertanyaan yang bebal yang tidak perlu kita jawab yang mana, atau pertanyaan bodoh yang perlu kita jawab yang mana. Nah, sekarang coba kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Ada dua kali ya. Yang pertama, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Pernah nggak Tuhan Yesus itu ditanya oleh orang bebal, dia sama sekali nggak mau menjawab? Pernah nggak? Kapan Tuhan Yesus ketika ditanya, dia diam aja? Padahal orang yang bertanya ingin sekali mendengarkan ya kata-kata Yesus menjawab pertanyaannya. Tetapi Yesus sama sekali tidak mau menjawab. Kenapa? Karena Yesus dikatakan dalam Yesaya 53, ia seperti anak domba yang dibawa ke tempat penyembelihan
dia tidak membuka suara. Siapa itu yang bertanya terus pada Tuhan Yesus? Ya, dia senang sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sudah lama ingin bertemu Tuhan Yesus. Dia bertanya terus pada Tuhan Yesus, bertanya terus. Yesus sama sekali tidak membuka suara. Siapa dia? Orang yang punya pangkat tinggi, orang yang terkenal. Siapa dia? Seorang raja. Raja apa waktu Yesus masih hidup? Raja yang jahat sekali. Raja apa, Elnatan? Herodes, betul. Mari kita buka Perikop 205 Injil Tuhan Yesus. Perikop 205 Injil Tuhan Yesus, halaman 188. Mari kita baca. Di sini, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Wow. Lampunya mati tetapi tidak apa-apa, karena kita memiliki genset. Ya. Kita memiliki genset sehingga kita menunggu sebentar ya, lampunya menyala. Ya. Sambil menunggu lampunya menyala, kita bisa menyanyi memuji Tuhan ya. Mars CMC. Coba. Apa tuh Mars CMC? Bisa? Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku. Hujannya benar-benar lebat ya. Sudah lama tidak pernah hujan sore yang selebat ini. Ya. Coba ini AC yang ini dinyalakan juga. Kurang satu AC. Mana itu remote-nya? Oke. Puji Tuhan ya. Tadi listriknya mati, tapi kita punya genset yang besar di situ, sehingga listriknya bisa menyala kembali. Oke, ya. Perikop 205. Coba lihat rekaman yang ini, jalan nggak? Jalan nggak? Jalan ya? Oke. Perikop 205 kita baca bersama-sama. Diadili oleh Herodes Antipas. Kita baca 1-3. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda, suatu mujizat. Ia, Herodes, mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ya kan? Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-ngolokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, kenapa Herodes bertanya pada Tuhan Yesus? Kenapa? Dia ingin melihat Yesus melakukan mujizat. Paham? Apakah Yesus melakukan mujizat di depan Herodes ketika ditantang? Bukankah engkau sudah melakukan begitu banyak mujizat, membangkitkan orang mati Lazarus ya, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang buta, mengusir setan. Sekarang kalau engkau Mesias, raja orang Yahudi, Yesus, lakukanlah mujizat itu di depan saya, Herodes yang adalah raja. Kalau kamu lakukan mujizat itu, ya, kamu akan saya bebaskan. Saya kan raja. Apakah Yesus menuruti permintaan dan pertanyaan dari Raja Herodes? Dia sama sekali tidak. Kenapa tidak?
Karena dia tahu Herodes bertanya-tanya kepada dia bukan untuk menjadikan dirinya bertobat. Itu bahaya sekali ya. Ada orang ya sekedar ingin tahu. Contohnya begini. Di Indonesia ini seringkali terjadi ya tabrakan di jalan. Betul nggak? Biasanya orang yang lewat, kenapa mereka berhenti? Apakah mereka bisa membantu? Mereka hanya ingin sekedar nonton. Kalau sudah nonton, malah jalannya jadi macet. Jadi orang yang ketabrak, yang luka nggak bisa ditolong karena macet. Ambulannya nggak bisa datang dengan tepat waktu. Ingat ya. Jadi banyak orang hanya ingin sekedar tahu. Herodes juga begitu. Dia ingin bertanya pada Yesus. Bukan dia ingin percaya pada Yesus. Bukan sama sekali. Dia hanya ingin tahu ya tentang Tuhan Yesus. Yang pada saat itu adalah orang yang paling terkenal di Israel. Ada nggak orang di zaman Yesus yang lebih terkenal daripada Tuhan Yesus? Ada? Nggak ada. Kemana-mana Yesus pergi, orang kenal siapa Yesus. Sekarang pertanyaannya, kamu kenal nggak Tuhan Yesus? Bagaimana cara kalian mau mengenal Tuhan Yesus? Bacalah Injil Tuhan Yesus setiap hari. Ya, jangan tiap hari hanya main game, main HP ya. Tuhan Yesus ya, isinya apa nih Injil Tuhan Yesus kalian nggak tahu. Ya, padahal buku ini sudah kalian dapatkan, harus dibaca supaya kalian mengenal siapa Yesus. Itu yang pertama ya. Kenapa Yesus tidak menjawab? Coba kalian buka dalam kitab Yesaya pasal 53. Memang dia tidak mau menjawab orang bebal seperti Herodes. Di dalam Yesaya 53, Yesus itu disamakan dengan anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian tetapi tidak bersuara. Tidak bersuara. Ya, anak domba itu umurnya berapa? 1 tahun ya, anak domba Paskah. Domba itu punya 3 fungsi. 1, disembeli, dimakan dagingnya waktu dia masih kecil. Umurnya di bawah 1 tahun. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dipelihara sampai besar, sampai bulunya itu lebat, digunting, nanti dibuat menjadi kain wul. Kegunaan domba ya. Yang ketiga, dipelihara induknya supaya menghasilkan susu. 3 kan kegunaan dari domba kan? 1, diambil dagingnya waktu masih kecil. Yang kedua, diambil bulunya. Yang ketiga, diambil air susunya yang bisa dibuat jadi keju juga ya. Ah, ini Yesaya 53. Kenapa dia tidak membuka suaranya? Ayat 7. Baca sama-sama. Yesaya 53 ayat 7. Mari kita baca 1-3. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang diam keluh bisu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jangan menjawab orang bebal sesuai dengan kebebalannya. Kalau kita menjawab orang bebal sesuai dengan kebebalannya, kita akan jadi orang bebal seperti dia. Kalau Yesus menjawab Herodes, Yesus seperti Herodes. Paham ya? Misalnya kenapa kita tidak boleh membuka mulut pada saat kalian sedang bertengkar? Kapan pertengkaran itu bisa selesai? Kalau doa-doanya begini-begini. Bisa selesai nggak? Kecuali satunya berhenti, satunya berhenti. Pernah bertengkar Andreas? Pernah ya? Kevin? Pernah? Angel? Bisa berhenti nggak kalau doa-doanya begini? Doa-doanya kan bebalan. Tuk 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 tuk. Ya. Kalau orang bebal ya bertanya pada kamu nggak usah jawab. Paham? Ya, mengalah bukan berarti kalah. Ayo sebut 1, 2, 3. Mengalah bukan berarti kalah. Jangan menjawab orang bebal sesuai kebodohannya, nanti kita menjadi orang bebal seperti dia. Yang kedua, jawablah orang bebal. Ya, jawablah orang apa? Bebal. Dalam Amsal 26, mari kita buka. Amsal 26
Ayat 5, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Bagaimana cara menjawab orang bebal sesuai dengan kebodohannya? Ini juga terjadi dengan kehidupan Tuhan Yesus. Mari kita buka lagi Injil Tuhan Yesus ya. Sekarang perikop yang ke-172. Injil Tuhan Yesus perikop 172. Ini merupakan gabungan dari Injil Matius pasal 21, Injil Markus pasal 11, Lukas pasal 20. Pertanyaan dari para pemimpin orang-orang Yahudi yang saya beri nama TAI. Apa itu TAI? Apa itu TAI? Bacanya dengan bunyi yang tidak menyenangkan, tai, busuk. Tetapi ini singkatan dari apa? T, tua-tua, A, ahli Taurat, I, imam-imam, kepala. Ini musuh Yesus. Siapa mereka? TAI. Tai. Siapa mereka? TAI. Siapa itu? Tua-tua, ahli Taurat, imam-imam kepala. Mereka itu bukannya mau percaya Yesus, bertanya pada Yesus, ingin menjebak Yesus. Mari kita baca ya, sama-sama ya. Halaman 152, sudah ketemu? Sudah ya? Injil Tuhan Yesus, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem, lalu Yesus masuk ke Bait Allah, berjalan di halaman Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil. Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi dan ahli-ahli Taurat kepadanya dan bertanya, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepada kamu sehingga engkau melakukan hal-hal ini? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepada kamu, dan jikalau kamu memberikan jawabnya kepadaku, maka aku akan mengatakan juga kepada kamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Ayat 25, dari manakah baptisan Yohanes? Yesus bertanya pada mereka, dari sorgakah atau dari manusia? Ini pertanyaan Yesus kepada mereka ya. Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, iya, Yesus akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Ayat 26, tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang yakin dan menganggap Yohanes ini betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu dari mana baptisan itu. Terus Yesus bilang apa? Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepada kamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Apa yang Yesus lakukan? Yang membuat orang-orang pemimpin-pemimpin TAI ini marah. Yesus waktu dia masuk ke Yerusalem di Minggu Palem ya, sekarang hampir masuk Minggu Palem, yaitu 5 hari sebelum Paskah. Jadi Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus itu naik keledai dan orang menghamparkan pakaiannya di jalan dan menghamparkan daun-daun dari pohon-pohon palem, pohon-pohon kurma, dan Yesus sampai di Yerusalem, orang berteriak, Hosana, Hosana. Diberkatilah Yesus yang datang di dalam nama Allah. Terus Yesus masuk ke Bait Allah, dan apa yang terjadi? Di Bait Allah itu ya, di halaman Bait Allah, bukannya orang berdoa, tetapi mereka datang ke Bait Allah untuk bagaimana? Mencari uang. Kenapa mencari uang? Siapa yang menyuruh mereka berdagang di Bait Allah? Ini tua-tua ahli Taurat
khususnya imam-imam kepala yang berkuasa di bait Allah. Jadi imam-imam kepala dia punya banyak anak buah yang membuka kios-kios di pelataran bait Allah. Apa yang dilakukan oleh pedagang-pedagang itu? Mereka merampok orang yang datang ke bait Allah untuk merayakan Paskah. Bagaimana cara merampok? Orang kan datang dari tempat yang jauh, ya, tidak membawa anak-anak domba. Mereka ingin mengorbankan anak domba, terus dijual dengan harga mahal. Perampok nggak? Dijual dengan harga mahal. Nggak ada tempat lain menjual anak-anak domba. Jadi mereka menjual. Terpaksa orang membeli dengan harga yang mahal. Yang kedua, bagaimana cara mereka melampok? Mereka pada waktu itu, ya, dijajah oleh pemerintah Roma. Mudah-mudahan saya punya uang, ya, masih ada uang 2000 di sini. Ya. Uang itu dikeluarkan oleh siapa? Kerajaan Roma. Siapa yang menjadi pemimpin kerajaan Roma? Kaisar. Siapa namanya? Kaisar. Kaisar itu orang yang percaya pada Allah atau percaya pada banyak berhala? Banyak berhala. Jadi mereka bilang, ini karena Kaisar yang mengeluarkan uang ini, Kaisar ini adalah orang yang percaya kepada berhala, uang ini kotor, nggak boleh masuk ke dalam kantong persembahan. Nggak boleh masuk, karena dia penyembah berhala. Mereka bilang begitu. Jadi bagaimana caranya? Mereka buat namanya uang bait Allah. Uang apa? Uang bait Allah. Yang tanda tangan siapa? Imam kepala. Ya, jadi begini kira-kira, ya, kalau kalian datang ke sini nggak boleh beri persembahan, gereja mengeluarkan uang, ya, uang gereja namanya, ya. Yang tanda tangan, nah, gembala sidangnya. Kalian harus tukar ini, tukar. Jadi waktu menukar uang bait Allah itu dijual dengan harga mahal. Dijual dengan apa? Mencekik. Mencekik. Jadi uangnya, hasil penjualan uang bait Allah masuk ke kantong siapa? Bosnya, imam-imam kepala. Jadi Yesus melihat, ya, bait Allah itu sudah dikotori, ya, oleh mereka yang berdagang di situ. Yesus bilang begini loh, kalian tahu nggak? Bait Allah ini, gereja ini adalah rumah doa segala bangsa. Rumah apa? Kalau kamu datang ke gereja, kamu berdoa loh. Kamu punya keperluan apa? Kamu datang ke gereja, kamu berdoa. Ada nggak di Alkitab yang mencontohkan orang datang ke gereja, dia berdoa dan Allah menjawab doa dia? Siapa orang itu? Namanya Hana, ibu dari Samuel, kan? Masih ingat nggak kesaksiannya? Dia tidak punya anak, suaminya kawin lagi. Jadi istri muda dari suaminya banyak anak. Jadi begitu mereka ke bait Allah, Hana bagaimana? Tersiksa sekali. Dan dia berdoa di bait Allah sambil menangis. Dan imam kepala di situ yang namanya Eli melihat dia, dipikirnya Hana itu lagi mabuk. Berdoa, komit. Dia bilang, hai perempuan, jangan mabuk dalam bait Allah. Hana bilang, saya bukan mabuk, saya sedang berdoa supaya Tuhan menolong saya. Kalau Tuhan memberikan saya anak, saya akan persembahkan anak itu menjadi pelayan Allah seumur hidup. Dan Eli mengatakan, Tuhan akan menjawab doa kamu. Akhirnya apa? Ketika Hana pulang, dia hamil, dan anaknya yang pertama bernama Samuel, dan diserahkan ke bait Allah di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Kamu pernah berdoa nggak di gereja ini kalau kamu datang? Atau datang ke gereja sibuk main HP, ya kan? Sibuk ngomong sama teman. Tidak boleh, ya. Kamu datang ke gereja, kamu berdoa. Apa itu doa? Sapa Bapa, sesal dosa, syukur anugerah. Terus sahabat yang lain didoakan dulu. Kamu doakan teman-teman kamu. Baru setelah itu sendiri doakan. Jangan lupa doa untuk negara dan gereja. Doa untuk apa? Negara dan gereja. Doakan orang tua kamu yang belum percaya Yesus. Berdoa. Tuhan mendengar doa kamu dan dia menjawab doa kamu. Ini rumah doa oleh pemimpin PAI dijadikan sarang penyamun. Dijadikan apa? Sarang perampok. Bagaimana cara mereka merampok? Menjual binatang-binatang korban dengan harga yang tinggi. Terus uang ini kotor,
tak boleh masuk ke kantong persembahan. Terus dia tunjuk Andreas, ya Andreas kamu jadi penukar uang ya. Ya ini kan uang 2.000. Nah ini uang berapa? 10.000. Jadi harus 5 buah tukar 1 buah. Siapa yang untung? Tuhan kah yang untung? Siapa yang untung? Dan Yesus masuk ke bait Allah, dia langsung usir dulu pedagang itu loh. Kenapa Yesus berani mengusir? Karena bait Allah ini milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Dia usir pedagangnya, ya, dia usir penukar uangnya, dia buat cambuk, ya bukan untuk mencambuk orangnya ya. Kalau orang kena cambuk kan luka, enggak. Dia cambuk ya mejanya dan orang semua lari. Jadi begitu ya orang-orang terusir, siapa yang marah? Bos-bos ini yang marah kan? Mereka tanya sama Yesus, siapa yang menyuruh kamu? Dari mana kuasa kamu? Kasih kami tanda, kasih kami mujizat. Yesus bilang apa? Oke, jawab pertanyaan saya. Mereka kan bertanya kan, Yesus kuasa kamu dari mana? Yesus bilang apa? Katakan pada saya, baptisan Yohanes dari surgakah atau dari manusia? Yesus waktu sebelum melayani, dia dibaptis oleh siapa? Dalam Yohanes, Injil Yohanes atau dalam Injil Matius pasal 3, dibaptis oleh Yohanes. Kamu tahu nggak, Yohanes itu membaptis begitu banyak orang. Ada 2 macam orang yang dibaptis oleh Yohanes. Yang pertama orang yang bertobat, mengaku dosa terus dibaptis. Yang kedua, Tuhan mengatakan pada Yohanes, kamu akan membaptis 1 orang. Ketika kamu membaptis dia, kamu akan melihat langit itu terbuka dan Roh Kudus turun dalam bentuk berpati ke atas orang itu. Dia adalah Kristus, Mesias, Nabi, Imam, Raja. Yesus yang menjadi manusia. Dia tidak kenal Yesus loh. Tiba-tiba pada satu hari Tuhan Yesus datang kepada Yohanes. Tuhan Yesus minta dibaptis dan Yohanes, kok aku yang membaptis kamu Yesus? Harusnya engkau Yesus yang membaptis aku. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kita harus memenuhi apa? Kehendak Tuhan, keadilan, kebenaran yang Tuhan Yesus sudah sebutkan sebelumnya, dan Yohanes membaptis dia. Jadi ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka, ada suara yang berkata, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Yesus sedang di bumi kan? Terus ada apa lagi? Langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, sehingga 2 saksi menyaksikan Yesus itu betul-betul Allah. Berapa saksi? Siapa yang bersaksi? Allah Bapa dan Allah Roh. Kalau 1 saksi cukup nggak? Nggak cukup. Allah itu harus 1 Allah 3 pribadi. Tidak bisa Allah hanya 1. Allah bisa nggak? Karena dia kasih. Kalau dia 1 Allah 1 pribadi, dia mengasihi siapa? Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalau dia 1 Allah 1 pribadi, Kelvin 1 orang mengasihi Kelvin, itu bukan namanya kasih, itu namanya egois apa? Kalau 2 Allah Bapa mengasihi Allah Putra. Allah Putra mendengarkan Allah Bapa. Kalau 2 belum cukup. Waktu Yesus di bumi harus ada berapa saksi? Berapa? 2. Siapa saksinya? Bapa dengan bersuara, Roh Kudus turun ke atas Yesus. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, karena dia diurapi menjadi raja. Umurnya 30, dan dia umur 30 setelah diurapi dibaptis, baru dia boleh keluar melayani. Makanya kalau kamu baca Alkitab, dari umur kecil sampai umur 30 nggak ada dicatat Yesus mengajar, karena nggak boleh. Sebelum umur 30, sebelum dibaptis Yohanes, Yesus tidak boleh mengajar. Paham? Ketentuannya apa? Hanya boleh mengajar ketika umurnya berapa? 30 tahun. Paham? Ada nggak ajaran yang kita lihat di Alkitab Yesus mengajar? Wow, sangat pintar ya Tuhan Yesus ya. Umur 15 tahun sudah jadi profesor. Dia mengajar pintar sekali. Banyak orang mendengar dia dan terkagum-kagum. Ada? Kenapa nggak ada? Karena nggak boleh. Apa? Umur berapa dia boleh mengajar? Umur 30. Jadi Yesus bertanya pada pemimpin TAI, kasih tahu saya, baptisan Yohanes itu dari sorga kah atau dari manusia? Kira-kira dari mana? Angel, baptisan Yohanes, sorga atau manusia?
Dari mana? Dari sorga. Karena sorga berpesan pada dia, Yohanes, kalau kamu membaptis orang, orang bertobat. Begitu banyak orang bertobat loh. Dari bapak sama anaknya jadi baik. Anaknya bandel, tiba-tiba bertobat jadi baik. Kenapa kadang-kadang anak-anak sama bapak, mamanya nggak baik? Kenapa? Kebanyakan apa? Anak-anak yang bandel ya, betul nggak? Ada juga orang tua nggak baik karena orang tuanya selingkuh. Ada nggak? Ada kan? Nah, tapi kebanyakan apa? Anak-anak yang nakal kan? Nah, jadi banyak orang bertobat loh, datang kepada Yohanes, bapaknya bertobat, ibunya bertobat, anaknya bertobat, dibaptis. Tetapi ada satu, bukan karena dia berdosa. Siapa dia? Tuhan Yesus waktu dibaptis, ada suara dari sorga dan langit terbuka. Itu baptisan dari sorga. Yesus diurapi menjadi raja oleh baptisan Yohanes, karena Yohanes itu adalah imam. Yesus bertanya, kasih tahu saya, baptisan itu Yohanes dari sorga atau dari manusia? Pemimpin ini kira-kira tahu nggak Yohanes? Ada nggak orang di Israel yang tidak tahu Yohanes? Nggak ada. Semua tahu Yohanes. Semua tahu Yohanes itu utusan dari sorga. Tapi mereka mau menjawab nggak? Itu baptisan dari sorga. Mereka nggak mau menjawab. Karena kalau mereka menjawab baptisan Yohanes itu dari sorga, Yesus akan bilang, kamu percaya nggak sama saya? Saya punya kuasa dari mana? Dari sorga. Kenapa saya mengusir pedagang? Karena saya dapat kuasa dari Allah Bapa. Jadi mereka, karena mereka jahat, mereka munafik, mereka tahu bagaimana menjawab, mereka tidak mau menjawab. Kalau mereka bilang, baptisan Yohanes dari manusia, mereka bisa dilempari batu oleh orang yang semuanya percaya Yohanes. Berani nggak mereka bilang dari manusia? Kalau menjawab dari sorga, Yesus bilang, kok kamu nggak percaya? Kena mereka. Kalau menjawab dari manusia, siapa yang melempari mereka dengan batu? Siapa? Orang banyak. Jadi menjawab A salah, menjawab B salah. Karena mereka orang jahat, orang munafik. Akhirnya mereka bilang apa? Kami tidak tahu. Mereka tahu nggak? Kenapa mereka nggak mau jujur? Kenapa nggak mau jujur? Karena jujur akan membuat mereka rugi secara materi. Tapi kalau mereka jujur, mereka mendapat untung secara rohani. Paham? Ya, kadang-kadang ya kalau rugi materi bisa untung rohani. Kamu pilih yang mana? Untung materi kah atau untung rohani? Contohnya orang Kristen, hari Minggu disuruh jangan buka toko. Untung rohani atau untung jasmani kalau tak buka toko? Untung rohani kan? Rugi materi. Tapi mereka tahu kalau menjawab dengan benar. Yesus bilang, kamu kok nggak mau percaya? Jadi dari situ Yesus pun bilang, karena kamu tak mau menjawab, aku pun tidak mau menjawab. Kalau orang bertanya pada kamu, kamu tanya balik. Kamu tanya apa? Balik. Kalau kamu tanya balik, dia nggak bisa jawab, kamu juga jangan jawab. Jawablah pertanyaan orang bodoh dengan pertanyaan. Dengan apa? Waktu dia nggak bisa menjawab pertanyaan kamu, maka dia kelihatan bodohnya. Dia orang ini, masa mereka nggak tahu baptisan Yohanes? Anak kecil pun tahu. Jadi mereka malu dan meninggalkan Yesus. Jadi pelajaran kita hari ini apa? Satu, jangan menjawab orang bodoh sesuai dengan kebodohannya. Kalau kita menjawab orang bodoh sesuai kebodohannya, kita akan menjadi bodoh dengan dia. Contohnya kalau orang mengejek kita balas nggak? Balas nggak? Cerita, jelek kamu. Terus kamu bilang apa? Kau lebih jelek. Balas nggak? Boleh balas? Nggak boleh, karena dia bodoh. Kalau kamu balas, kamu jadi bodoh. Ya, nggak boleh ya. Yang kedua, kalau orang bodoh bertanya, gimana caranya kamu menjawab? Harus menjawab. Kamu tanya balik. Tanya apa? Tanya kembali. Seperti Yesus ditanya, Yesus, kamu mengusir pedagang itu dari bait Allah, dari mana kuasa kamu? Yesus bagaimana? Oke, saya akan jawab, tapi kamu jawab aku lebih dulu. Baptisan Yohanes
Dari sorga atau dari manusia? Pemimpin TAI itu bagaimana? Mereka bilang kalau jawab dari sorga, kita harus percaya Yesus kan? Kalau jawab dari manusia, wah kita dilempari batu oleh orang nih, tidak mengakui Yohanes. Jadi mereka bilang apa? Kami tidak tahu apa? Kami tidak tahu. Akhirnya apa? Yesus bilang, kalau kamu tidak mau jawab, aku pun tidak mau jawab. Jadi mereka masih bisa menolak Yesus nggak? Mereka tidak bisa lagi bertanya pada Yesus, karena Yesus bilang kalau kamu jawab baru saya jawab. Mereka nggak mau jawab, jadi Yesus juga tidak menjawab. Paham ya? Mari kita buka lagi Amsal 26. Tolong dihafalkan ya. Dijelaskan dengan Injil Tuhan Yesus, perikop 205 dan perikop 172. Jangan lupa ya, firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Yang kedua, perintah, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Dijelaskan oleh siapa? Tuhan Yesus di hadapan Herodes. Tuhan Yesus diam, tidak menjawab, dan di depan pemimpin TAI Yesus menjawab, kalau kalian menjawab aku menjawab kalian. Akhirnya mereka juga tidak menjawab, Yesus pun tidak menjawab. Mari kita berdiri dan berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memimpin kami dalam persekutuan remaja pemuda CMC pada sore hari ini. Kami sudah memuji nama Engkau, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih, walaupun hujan Engkau memimpin kami dapat datang dengan keadaan baik. Kami juga mengucap terima kasih walaupun di tengah-tengah persekutuan ini aliran listrik dari PLN tidak tersedia, tetapi Engkau telah menyediakan genset sehingga persekutuan kami dapat terus berlangsung sampai selesai. Ya Bapak, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan dari remaja-remaji. Engkau menolong mereka, kehidupan mereka di rumah, kehidupan mereka di sekolah, supaya mereka menjadi anak-anak yang bukan hanya belajar di sekolah, tapi juga mau membaca firman-Mu, khususnya Injil Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua mereka, kiranya Engkau melindungi orang tua mereka yang bekerja dan melindungi seluruh keluarga mereka. Yang paling penting, kiranya Engkau berbelas kasihan supaya seluruh anggota keluarga dari remaja, pemuda, mereka semua bisa percaya pada Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, see you again. Terima kasih.